Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 13 April 2024. Harapan saya kita semua mendengarkan firman ini dan menjadikannya sebagai panduan untuk berjalan di hari ini. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-25 demikian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid-murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa segala kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yesus memberi tugas kepada kita masing-masing. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ada istilah anak muda sekarang itu kepo. Kalimat ini seringkali ditujukan sebagai bahasa gaul anak-anak muda zaman sekarang. Kepo itu artinya ingin tahu. Orang yang sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi. Hal ini biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang mengatai kepo. Saudara sekalian, demikian juga hal yang serupa terjadi dalam kitab Injil yang kita baca pada pagi ini dalam kitab bagian akhir Injil Yohanes. Petrus selain bersifat belak-belakan dan emosional juga mempunyai keingintahuan tentang apa yang sedang terjadi pada orang lain. Setelah berpesan kepada Petrus bahwa ia harus tetap mengikutinya dan meramalkan bagaimana ia harus menderita sebagai akibat mengikutnya, Yesus menyuruhnya untuk menggembalakan domba-dombanya jika ia benar-benar mengasihinya. Namun karena sifat keingintahuannya akan apa yang terjadi pada orang lain, Petrus bertanya kepada Yesus apa yang akan terjadi pada rekannya Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Hal ini yang tidak Yesus sukai, maka dari itu ia tidak ingin menjawab pertanyaan Petrus. Dengan sinis Yesus hanya menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maksud Yesus ialah agar Petrus tidak perlu tahu apa yang akan terjadi pada orang lain. Setiap orang mempunyai tugas dan cara masing-masing dalam mengikuti Yesus. Tidak perlu seorang murid Yesus iri dan membandingkan karya panggilannya dan perutusannya sama dengan orang lain. Tuhan mengizinkan para murid untuk belajar tentang peristiwa ini. Bahwa Injil yang kita dengarkan hari ini bertujuan agar kita menyadari bahwa kita yang juga adalah murid-murid Yesus seperti Petrus menerima perintah dan Yesus untuk melanjutkan karya di dunia ini. Perintah utamanya adalah agar kita mengasihi sesama kita. Dengan kasih kita harus melayani sesama kita. Sedangkan implementasi tergantung pada talenta kita masing-masing yang merupakan karunia Allah. Petrus berkata, dan juga Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi ketika tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh
untuk kepentingan bersama. Kita tidak perlu iri pada karunia talenta atau kesanggupan orang lain dan cara mereka berkarya. Hendaklah kita berkarya melalui sesama dengan karunia talenta dan cara kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu pada pagi ini. Kami sudah mendengar dan membaca firman-Mu. Kiranya menjadi patokan kami untuk berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kami talenta yang berbeda-beda dan karunia yang berbeda-beda. Supaya karunia-karunia itu kami gunakan untuk melayani Tuhan. Kami gunakan untuk sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Dan jikalau ada masalah dalam hidup yang kami pakai dalam hidup ini, kami mohon supaya Engkau Tuhan anugerah-Mu yang akan melampaui segala akal menyertai kami, agar semua permasalahan hidup kami dapat kami jalani di dalam kehendak-Mu. Bapa Surgawi, apapun yang sedang terjadi kepada umat-umat-Mu pada pagi ini, berkatilah mereka dan pelihara mereka dalam damai sejahtera-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami persoalan-persoalan dan jalan buntu dalam hidup mereka, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun kami sepanjang hari ini dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.